Yes, alhamdulillah kabar gembira tepat diumumkan tadi malam. Satu striker Persib resmi dipanggil Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sosoknya bisa bikin kamu kaget dan siap gemparkan dunia. Ini penjelasannya. Luar biasa, inilah juara Indonesia sesungguhnya. Persib Bandung auto cair puluhan miliar, sekaligus dengan tampil di Liga Champions Asia 2. Ini persyaratan dan detailnya. Bobotoh bisa langsung konvoi di jalanan dan pesta kembang api dengar kabar ini. Simak beritanya sampai selesai. Memang pelatih kelas Eropa, nggak bisa diragukan lagi kualitasnya. Ini pernyataan jujur dan hebat Bojan Hodak soal 3 pemain Persib ini. Apakah itu? Penasaran? Simak berita selengkapnya hanya di sini. Keputusan brilian manajemen Persib jelang lawan Dewa United di lanjutan BRI Liga 1 musim ini, sampai bawa-bawa nama Bobotoh ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini informasi selengkapnya. Bisa bikin Bobotoh lega dan tenang. Beckham Putra sampaikan kabar bahagia soal cederanya. Siap tampil lawan Dewa United kah? Ini penjelasan terbarunya. Tonton video sampai selesai biar gak salah paham pastinya. Tyrone Del Pino bakalan dikuncin di WC oleh manajemen Persib jelang lawan Dewa United? Loh, kok bisa begitu? Ini kronologi selengkapnya kejadiannya waktu latihan Persib sore hari. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah kabar gembira tepat diumumkan tadi malam. Satu striker Persib resmi dipanggil Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sosoknya bisa bikin kamu kaget dan siap gemparkan dunia. Ini penjelasannya. Meski pengumuman resmi belum dirilis, satu nama pemain sudah dipastikan akan dipanggil ke Timnas Indonesia, Dimas Drajat. Kabar ini dikonfirmasi langsung melalui laman resmi Persib Bandung. Persib Bandung mengumumkan bahwa mereka telah menerima surat bernomor 38227 AGB 527 B APO 2024 yang mengonfirmasi pemanggilan Dimas Drajat, striker berusia 27 tahun, ke Timnas Indonesia. PSSI memanggil striker Persib Bandung, Muhammad Dimas Drajat, untuk membela tim nasional Timnas Indonesia dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Demikian pernyataan dari laman resmi Persib Bandung. Panggilan untuk penyerang berusia 27 tahun ini disampaikan PSSI melalui surat bernomor 3827 AGB 527 WA 2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. Tambah pernyataan tersebut, Timnas Indonesia akan memulai persiapannya untuk 2 laga penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan September 2024. Pada 5 September 2024, tim asuhan Shin Tae-yong akan bertandang ke markas Arab Saudi. 5 hari kemudian, skuad Merah Putih akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan pemanggilan ini, Dimas Drajat melanjutkan tren positifnya di skuad Timnas Indonesia. Apakah kalian optimis dengan penampilan Dimas Drajat dan Timnas Indonesia dalam kualifikasi mendatang? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Luar biasa, inilah juara Indonesia sesungguhnya. Persib Bandung auto cair puluhan miliar, sekaligus dengan tampil di Liga Champions Asia 2. Ini persyaratan dan detailnya. Bobotoh bisa langsung konvoi di jalanan dan pesta kembang api dengar kabar ini. Simak beritanya sampai selesai. Persib Bandung berpeluang meraih keuntungan finansial yang signifikan dari partisipasinya di ajang AFC Champions League, ACL, 2024-2025. Jika mereka bisa melangkah jauh hingga ke partai puncak, jumlah uang yang bisa mereka raih mencapai puluhan miliar rupiah. Tentu, jalan menuju sukses tidak mudah, mengingat ACL 2 melibatkan tim-tim top dari negara-negara sepak bola Asia seperti Arab Saudi, Qatar, Iran, UEA, Irak, Jepang, Korea Selatan, China, dan Australia. Pada fase grup ACL 2 2024-2025, Persib akan langsung mendapatkan match fee sebesar 300.000 USD atau sekitar 4,7 miliar. Kurs USD 1 H19,81
untuk 6 pertandingan yang akan mereka jalani. Jika Persib berhasil lolos ke babak 16 besar, mereka akan menerima hadiah uang sebesar 80.000 USD atau sekitar 1,24 miliar. Nilai hadiah akan meningkat signifikan jika Persib berhasil mencapai perempat final, di mana AFC akan memberikan 160.000 USD atau sekitar 2,5 miliar. Tim yang berhasil melaju ke semifinal akan mendapatkan hadiah sebesar 400.000 USD, sekitar 1 miliar. Jika mereka mencapai final dan menjadi juara, hadiah uangnya mencapai 2,5 juta USD atau sekitar 38,95 miliar. Sebaliknya, jika menjadi runner-up, mereka akan meraih 1 juta USD atau sekitar 15,8 miliar. Drawing fase grup ACL 2 2024-2025 akan dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat 14 Agustus 2024 pukul 15 WIB. Apakah kalian optimis Persib Bandung bisa melangkah jauh di ACL 2 2024-2025? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Memang pelatih kelas Eropa nggak bisa diragukan lagi kualitasnya. Ini pernyataan jujur dan hebat Bojan Hodak soal 3 pemain Persib ini. Apakah itu? Penasaran? Simak berita selengkapnya hanya di sini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memiliki harapan besar untuk Abdul Aziz Lutfi Akbar setelah pemain berusia 30 tahun itu resmi bergabung dengan Persis Solo. Abdul Aziz dipinjamkan ke Persis Solo dengan status pinjaman selama 1 musim, mengikuti langkah Zalnando yang dipinjamkan ke PSI Semarang dan Reki Rahayu. Bojan Hodak menjelaskan bahwa keputusan meminjamkan Abdul Aziz ke Persis Solo adalah langkah yang tepat untuk karier sang pemain. Keputusan ini diambil karena saya melihat peluang Abdul Aziz untuk bermain di skuad Persib musim ini cukup berat, terutama setelah kedatangan Matteo Kocijan dan Adam Alis, ungkap Bojan Hodak. Hodak berharap Abdul Aziz akan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di Persis Solo di bawah arahan pelatih Milomir Seslija. Peminjaman ke Persis itu bagus baginya karena dia akan mendapat lebih banyak tempat untuk bermain, harapnya. Selain itu, Bojan Hodak juga menyoroti perkembangan pesat dari Adzikri Fadlillah yang turut menjadi faktor keputusan ini. Adzikri sudah semakin meningkat. Jadi, Abdul Aziz tidak punya cukup peluang untuk bermain di musim ini dan lebih baik dia dipinjamkan, tutupnya. Apakah kalian setuju dengan keputusan ini? Bagaimana menurut kalian peluang Abdul Aziz di Persis Solo? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Keputusan brilian manajemen Persib Jelang lawan Dewa United di lanjutan BRI Liga 1 musim ini, sampai bawa-bawa nama Bobotoh ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini informasi selengkapnya. Jelang lawatan Persib Bandung melawan Dewa United, manajemen Persib melalui laman resminya mengimbau kepada Bobotoh untuk tidak memaksakan diri datang ke Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Imbauan ini disampaikan seiring dengan masih diberlakukannya larangan away untuk supporter tim tamu, sebuah regulasi yang telah berjalan sejak kompetisi musim lalu. Regulasi larangan away day ini masih berlaku di musim ini dan kami berharap Bobotoh dapat memberikan dukungan dari rumah atau tempat nonton bareng saja, kata Vice President Operational PT Persib Bandung, bermartabat Andang Ruhiat. Tak perlu datang langsung ke Stadion Kapten Iwayan Dipta, tambahnya. Andang Ruhiat menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh operator kompetisi. Pelanggaran atas regulasi ini dapat mengakibatkan sanksi berupa denda, baik bagi tim tamu maupun tuan rumah. Kami berharap semua pihak memahami situasi ini dan tetap mendukung Persib secara positif, ujarnya. Andang juga mengingatkan bahwa regulasi ini diberlakukan karena pengawasan ketat dari FIFA terhadap persepakbolaan nasional. Semoga semua pihak bisa memahami situasi ini. Terus dukung Persib yang tengah dalam tren positif, tutupnya. Apa pendapat kalian tentang imbauan ini? Bagaimana cara terbaik untuk mendukung tim kesayangan kita dari jauh? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Bisa bikin Bobotoh lega dan tenang. Beckham Putra sampaikan kabar bahagia soal cederanya. Siap tampil lawan Dewa United kah?
Ini penjelasan terbarunya. Tonton video sampai selesai biar nggak salah paham pastinya. Gelandang serang Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, membuka suara mengenai kondisinya yang sempat mengalami cedera setelah laga kontra PSBS Biak di pembuka Liga 1 2024-2025. Beckham mengungkapkan bahwa masalah cedera ini sebenarnya sudah dialaminya sejak turnamen Piala Presiden 2024, khususnya saat melawan Persis Solo di matchday terakhir Grup A. Cedera lutut ini sebenarnya sempat hilang saat saya turun di laga kontra PSBS Biak. Namun, rasa tidak nyaman itu kembali muncul dan saya harus menjalani program latihan terpisah bersama tim kesehatan Persib Bandung, kata Beckham kepada awak media. Ia menambahkan, kemarin ada rasa sedikit tidak nyaman di bagian lutut yang sebelumnya cedera saat lawan Solo. Saya rasa saya butuh waktu recovery lebih, karena jika dipaksakan, saya khawatir permainan saya akan membebani tim, karena saya tidak bisa bermain secara maksimal. Beckham merasa lebih baik untuk beristirahat dan tidak memaksakan diri dalam beberapa pertandingan mendatang. Lebih baik saya kehilangan 1 atau 2 game daripada bermain tetapi tidak maksimal, ujarnya. Pemain yang akrab disapa Etam ini juga mengungkapkan bahwa ia akan lebih fokus pada pemulihan terlebih dahulu. Saya sempat berkonsultasi dengan tim medis mengenai apakah saya perlu treatment atau tidak. Saya rasa tim medis lebih tahu apa yang terbaik, tutupnya. Bagaimana pendapat kalian mengenai keputusan Beckham untuk fokus pada pemulihan? Apakah kalian setuju dengan langkah yang diambilnya? Bagikan komentar kalian di bawah. Tyrone Del Pino bakalan dikuncin di WC oleh manajemen Persib jelang lawan Dewa United? Loh, kok bisa begitu? Ini kronologi selengkapnya kejadiannya waktu latihan Persib sore hari. Sorotan dari Bobotoh kepada pemain asing Persib Bandung, Tyrone Del Pino, baru-baru ini mencuri perhatian. Dalam sesi latihan yang diunggah di Instagram resmi Persib pada Kamis, 15 Maret 8, 2024, sejumlah penggemar menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap performa gelandang asal Spanyol tersebut. Tyrone Del Pino, yang dikenal sebagai pemain asing dengan potensi besar, mendapat kritik tajam dari Bobotoh. Meski tampil serius selama latihan, performa Tyrone di laga resmi dianggap jauh dari ekspektasi. Beberapa komentar dari Bobotoh mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Bahkan beberapa meminta agar Tyrone dikunci di kamar mandi untuk mencegahnya bermain di pertandingan mendatang. Berikut adalah beberapa komentar yang mencerminkan frustrasi Bobotoh. Yalverzidean, si Tyrone kuncian wae di kamar mandi abojan hodak luka. Iraido Duentu, Tyrone latihan semangat, lagu main mencret. Iwood, he, omat Tyrone munrek main tong sagala dihakannya. I Januar Faisal 993, curiga Tyrone lawan Dewa bakal demam panggung Dewi. Istau Septrem, tolong kunci Tyrone di WC. Ir Flirkswi, tolong kunciin Tyrone di kamar mandi. Itrisna Hadian, Tyrone out. Apa pendapat kalian tentang kritik ini? Apakah kalian merasa Tyrone Del Pino perlu melakukan perbaikan atau ada alasan lain di balik performanya yang kurang memuaskan? Bagikan pendapat kalian di komentar. Pulang haji bawa berkah Mekah. Pemain timnas Indonesia Witan Sulaiman jadi pahlawan untuk Persija Jakarta. Dimasukkan di menit 77 tapi langsung beri 2 assist untuk 2 gol Persija. Persija Jakarta terhindar dari kekalahan pada laga kedua mereka di Piala Presiden 2024 kontra Arema FC. Pada laga yang dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2. Pada laga ini Persija sempat tertinggal 2 gol terlebih dulu. Namun mereka akhirnya mampu menyamakan kedudukan melalui gol-gol Gustavo Almeida dan Hanif Sjahbandi. Sukses Persija memaksakan hasil imbang ini tak lepas dari sosok Witan Sulaiman. Gelandang macan Kemayoran ini merupakan sutradara di balik 2 gol Persija pada laga tersebut. Hebatnya lagi 2 assist ini dicetaknya tak lama setelah dia masuk ke lapangan pada menit 77. Penampilan Witan tersebut menjadikannya salah satu pemain terbaik pada laga ini.
Ia mendapat ponten 6,68 dari laman lapang bola untuk performanya ini. Peribahasa Veni Vidi Vici tampaknya sangat cocok menggambarkan peran Witan pada laga ini. Masuk ke lapangan pada menit 77, Witan memberi dampak langsung. Ia berhasil menjadi sutradara di balik sukses Persija menahan imbang Arema FC. Ia merupakan pemberi assist bagi Gustavo Almeida dan Hanif Sjahbandi yang mencetak gol-gol balasan macan Kemayoran. Selain itu, pergerakan dan umpan-umpan Witan pada laga tersebut kerap membuat barisan pertahanan Arema FC kelimpungan untuk mengantisipasinya. Potensi transfer kejutan Jay Itzes gabung AC Milan. Sosok Tijani Reijnders jadi pelicin. Siap cetak sejarah jadi pemain Indonesia pertama yang main di Liga Champions. Shin Tae-yong panggil Jens Raven ke timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kah? Layak gantikan Hoki Caraka dan Ramadan Sananta yang minim eksploitasi area pertahanan lawan. Como kesulitan rekrut kiper incarannya. Klub milik pengusaha Indonesia kembali sasar Emil Audero. Jika ini terrealisasi, akankah pemilik Como akan bujuk Emil Audero bela timnas Indonesia? Menarik kita nantikan di tengah proses tak pasti Martin Paes. Tidak banyak diketahui publik Indonesia peran Prabowo untuk timnas Indonesia. Dari bincang bareng Erik optimis timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia hingga fasilitasi jet pribadi untuk timnas Indonesia. Pulang haji bawa berkah Mekah. Pemain timnas Indonesia Witan Sulaiman jadi pahlawan untuk Persija Jakarta. Dimasukkan di menit 77 tapi langsung beri 2 assist untuk 2 gol Persija. Malah masuk gol. Ya, Anda lihat pemirsa, bagaimana kualitas yang dimiliki oleh Indonesia, sebuah advantage, dan akhirnya Vigo Dennis berhasil melakukan eksekusi. Ya, sebuah perebutan bola dan itu Arkan Kakak, Arkan dan Rafael Arkan gol. Akhirnya sebuah kerjasama membuat Arkan Kakak berhasil mencetak gol dan langsung disambut oleh rekan-rekannya. Sebuah support yang di pertandingan sebelumnya. Jos, lagi jebol, gol! Inilah yang kita harapkan ya. Kaviatur melengkung bola dan ada Raven. Dan ada gol! James menunjuk. Ada Raven. Kaviatur! Setelah sebelumnya memberikan asist yang luar biasa dan akhirnya